warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Yang pertama adalah pendahuluan. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan yang terakhir akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, dan network interface, dan yang terakhir peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan higher level resource seperti spreadsheet, electronic mail message, dan Windows. Yang kedua adalah manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama adalah shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Yang kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa dapat berjalan atau mati. Yang keempat adalah komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. Fungsi sistem operasi. Secara garis besar, sistem operasi mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer, resource manager, dan penyedia layanan extended virtual machine. Komponen inti sistem operasi yaitu manajemen proses, yang selanjutnya adalah manajemen memori utama, yang selanjutnya adalah manajemen berkas, selanjutnya adalah manajemen sistem I/O, yang selanjutnya adalah manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi,
menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data sementara. Artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sudah digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, manajemen I/O, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O. Buffer, menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Yang selanjutnya adalah manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Specify the control to be imposed. Provide a means of enforcement. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Increase data availability, enhance reliability, computation speed up, increase data availability, enhance reliability. Command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter system sangat bervariasi dan dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, dan lain-lain. Sekian.
sekian video pembelajaran dari Sasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.